Top Hangat TV mempersembahkan berita terkait selebritis, berita unik, berita asyik yang patut Anda simak di Top Hangat TV. Bersama dengan saya, Fortuna Forentisa, mari kita simak tayangan Top Hangat TV. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia, Persero Terbuka atau TLKM. Abdi selama ini lebih dikenal dengan sapaan Abdi Sleng. Abdi Sleng Telkom. Pengangkatan Abdi Sleng sebagai Komisaris BUMN ini dilakukan dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST pada Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021 kemarin. Ia tak lain merupakan gitaris Sleng, sebuah grup band papan atas yang dibentuk Imo Setiawan Sidarta, Bim Bim Sleng, tahun 1983 silam. Abdi bergabung bersama Sleng sejak tahun 2007, bersama Rido Hafiz, mengisi kekosongan posisi gitaris yang ditinggalkan Parlin Burman Siburian atau biasa disapa Pai Sleng. Lalu apa kompetensi Abdi Sleng sehingga Kementerian BUMN mengangkatnya sebagai Komisaris Telkom? Senior Vice President Corporate Communication dan Investor Relations Telkom Indonesia Ahmad Reza mengatakan setiap pengangkatan komisaris perseroan sudah mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing individu. Para komisaris yang diangkat punya kapasitas dan klasifikasi yang dibutuhkan bagi pengembangan bisnis perusahaan, jelas Ahmad Reza dalam keterangan resminya, Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021. Reza lalu menjelaskan soal kompetensi yang dimiliki Abdi Negara Nurdin atau Abdi Sleng. Kata dia, penunjukan Komisaris Telkom telah melalui beberapa tahap seleksi. Reza bilang, meski berlatar belakang sebagai seniman, Abdi Sleng selama ini juga banyak berkecimpung dalam dunia digital serta memberikan perhatian yang besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual. Abdi Sleng juga merupakan co-founder impotmusik.com, yakni perusahaan digital distribusi musik. Lainnya, Abdi pernah duduk sebagai tim pakar penyusunan UU Hak Cipta dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN. Industri digital sangat bersinggungan dengan hak atas kekayaan intelektual. Dari rekam jejak, bisa diketahui bahwa beliau punya perhatian yang besar terhadap masalah hak atas kekayaan intelektual, jelas Reza. Pendukung Jokowi meski tak secara resmi tercatat dalam barisan organisasi relawan, ia secara tegas menyatakan dukungannya untuk Jokowi. Rekam jejak Abdi Sleng sebagai pendukung Jokowi tampak saat dirinya ikut menginisiasi konser Akbar Salam Dua Jari di Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juli tahun 2014 silam. Konser tersebut merupakan bagian dari ajang pengumpulan massa pendukung Jokowi yang saat itu belum melepaskan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Abdi Sleng tak sendiri, beberapa personil Sleng juga ikut terlibat antara lain Bim Bim, Kaka, dan Ivanka. Beberapa musisi lainnya di konser tersebut antara lain Erwin Gutawa, Sandi Sondoro, dan Giring Niji. Kala itu Abdi percaya bahwa Jokowi merupakan figur yang akan membawa perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Jika kelak mereka terpilih untuk memimpin negeri ini selama tahun 2014 sampai tahun 2019, mereka figur baru yang memiliki approach untuk membawa perubahan ya, kata Abdi Sleng kepada Kompas.com saat dihubungi via sambungan telepon kala itu. Lalu pada Pilpres 2019, Abdi Sleng juga kembali turun gunung untuk memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Ia kembali secara tegas menyatakan dukungan yang kedua kalinya untuk Jokowi. Ia ikut meramaikan konser Putih Bersatu menuju kemenangan Indonesia Maju bersama Gerakan Tagar Bareng Jokowi pada tanggal 13 April tahun 2019. Sedikit informasi, Abdi lahir di Donggala, tanggal 28 Juni tahun 1968. Dia tercatat sebagai alumnus Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Aktivitas bermain musik Abdi mulai berkurang sejak dia divonis mengidap gagal ginjal yang ramai diperbincangkan tahun 2015 silam. Abdi lantas vakum dari Sleng karena harus beristirahat lantaran penyakit yang diidapnya. Hingga saat ini, Abdi Sleng menduduki jabatan di sejumlah perusahaan. Sebut saja jabatan Komisaris PT Sugih Reksa Indotama sejak tahun 2020 dan Komisaris PT Negara Sains Ekosistem sejak tahun 2021. Abdi juga tercatat sebagai co-founder dan founder di PT Hijau Multi Kreatif, Maleo Music, dan Gift ID. Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir merombak susunan Dewan Direksi dan Komisaris PT Telkom Indonesia, Persero Terbuka. Perombakan itu terjadi dalam rapat umum pemegang saham tahunan, RUPST Telkom yang diselenggarakan pada Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021.
Dalam agenda tersebut, mantan bos Inter Milan itu memberhentikan Renal Kasali dari komisaris utama, Marsudi Wahyu Kisworo dan Chandra Ari Setiawan dari komisaris independen, serta Alex Denny dan Ahmad Fikri Assegaf dari posisi komisaris. Sebagai gantinya, Erick Thohir mengangkat mantan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus komisaris Bukalapak, Bambang Brojonegoro sebagai komisaris utama Telkom. Kemudian, Erick juga menunjuk Abdi Negara Nurdin atau Abdi Sleng Telkom, dan Bono Daru Aji sebagai komisaris independen perusahaan telekomunikasi pelat merah itu. Selain itu, Erick mengangkat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata dan staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, sebagai komisaris Telkom. Demikian kabar yang bisa kami kabari pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fortuna Forentisa pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Anda.